Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Maulida, NIM 18010081. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi Bandung, kelas B1 2018. Di sini saya akan menyajikan sebuah presentasi dari bab 4 dan bab 5 yang diambil dari buku An Introduction to English in Scientific Articles yang ditulis oleh Ibu Isri Laila Syatroh MPD dan Ibu Siska Rizkiani MPD. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 dan bab 5 dengan membuat video untuk diajukan dalam mata kuliah Bahasa Inggris untuk karya ilmiah yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Rizka Rizkiani MPD. Maaf, Ibu Siska Rizkiani MPD. Baik, yang pertama adalah bahasan bagaimana cara menulis bagian pengantar kertas penelitian yang memiliki beberapa konsep. Konsep pertama yaitu yang pertama, apa tujuan dari pendahuluan makalah penelitian? Tujuan pendahuluan pada makalah penelitian itu memiliki fungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai latar belakang penelitian. Yang kedua, apa saja isi bagian pendahuluan pada makalah penelitian? Memiliki 5 konsep menurut Dapis tahun 2001. Yang pertama adalah penyajian masalah penelitian. Pada bagian ini, penulis menjelaskan bagaimana latar belakang penelitian untuk dicontohkan, menceritakan manfaat apa saja yang akan diperoleh oleh penelitian, atau mengapa masalah itu belum dapat diselesaikan. Yang kedua adalah celah dalam literatur. Pada bagian ini, penulis atau peneliti menguraikan jawaban mengapa penelitian ini dilakukan dan kesenjangan apa saja yang sedang terjadi dalam literatur. Kemudian, kesenjangan dalam literatur itu dapat didefinisikan sebagai area yang belum dieksplorasi atau dipelajari sebelumnya menurut Davis tahun 2001. Selain itu, menurut Moeni tahun 2014 mendefinisikan kesenjangan sebagai pertanyaan atau masalah yang belum diatasi atau dijawab secara memadai atau sama sekali dalam literatur tersebut. Kesenjangan dapat berupa populasi, ukuran sampel, lokasi penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data atau variabel penelitian lainnya. Yang ketiga, yaitu tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini, penulis menjelaskan masalah penelitian yang sedang diteliti atau berusaha untuk mengatasi masalah tersebut bagaimana caranya. Kemudian di sini penulis sudah mulai menemukan tesis atau hipotesis, di mana tesis dan hipotesis di sini memberikan pernyataan bahwa penulis sudah menemukan apa masalah yang sedang terjadi. Oke, yang keempat adalah sifat penelitian. Sifat penelitian ini pada bagian sifat di sini penulis menjelaskan sifat penelitian apa, variabel apa yang sedang diselidiki, kemudian metode penelitian apa yang akan digunakan. Lalu yang kelima yaitu tinjauan singkat literatur yang relevan. Oke, yang kelima, tinjauan singkat literatur yang relevan di sini merupakan sintesis teori. Sintesis teori dengan referensi yang tepat dan juga kutipan yang tepat atau kutipan yang sesuai. Kemudian, singkatan ini dapat digunakan jika kata-kata tersebut digunakan setidaknya 10 kali atau paling dikenal.
Kemudian, tujuan tinjauan literatur ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya hubungan dengan masalah penelitian tersebut. Harus mencakup semua temuan yang relevan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Juga dari buku-buku akademik, dan juga teori para ahli yang mendukung. Baik, konsep yang ketiga atau konsep yang terakhir, artikel jurnal yang ditinjau itu jenis apa? Jenis apa yang digunakan dalam bagian pengantar tersebut. Jadi, di sini apa yang penulis lakukan dan temukan dalam penelitian harus ditulis dalam waktu atau dalam bentuk past tense. Kemudian informasi lain ditulis dalam bentuk simple present tense. Apa strategi dalam menulis bagian pengantar? Ada 2 strategi menulis pengantar makalah penelitian. Beberapa penulis menyimpannya itu di depan, dan ada beberapa penulis yang menyimpannya itu di akhir atau menyimpulkan gitu. Baik, di sini yang terakhir bab 5, bahasan tentang bagaimana menulis bagian metodologi. Metodologi dalam kertas penelitian. Bagian metodologi ini biasanya dianggap sebagai bidang termudah dalam proses penelitian. Bagian ini biasanya terdiri dari desain dan metodologi yang digunakan untuk melakukan penelitian tersebut. Kemudian tujuan pertama adalah untuk mengaktifkan teknik redaksi yang sesuai dan akurat untuk penulisan ulang. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk memungkinkan pembaca merefleksi studi jika mereka ingin melakukannya. Kemudian apa saja sih isi bagian metodologi dalam makalah penelitian? Tentunya semua aspek metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini harus dideskripsikan secara menyeluruh, sehingga peneliti dapat mereplikasi penelitian ini. Aspek-aspek itu biasanya terdiri dari penelitian, desain penelitiannya seperti apa, bagaimana teknik-teknik pengambilan datanya, kemudian instrumen pengumpulan data, dan analisis apa yang digunakan, kemudian metode dan bahan-bahan yang harus digunakan dalam studi penelitian. Tense yang digunakan atau tenses yang digunakan pada metodologi itu biasanya simple past tense. Baik teman-teman, barusan saya sudah menjelaskan rangkuman dari bab 4 dari bab 5 mengenai introduction dengan metodologi. Di sini saya akan lanjut ke tugas yang kedua, yaitu tentang analisis abstrak pada buku An Introduction to English in Scientific Article dari example 1, example 1, example 2, dan example 3. Di sini teman-teman bisa lihat saya sudah menganalisis abstraknya. Abstrak dari example 1 itu full, semuanya ada. Introduction ada, method ada, discussion ada, result ada, dan final summary. Sama dengan example kedua, teman-teman bisa lihat. Oke, saya zoom. Di sini ada introduction, ada metode apa saja, result, discussion, dan final summary. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan sedikit tentang komponen apa saja yang ada dalam abstrak. Yang pertama, introduction. Introduction itu adalah latar belakang dari penelitian tersebut. Kemudian, methods. Methods itu adalah desain penelitian dan teknik yang digunakan pada penelitian tersebut. Kemudian ada result. Maaf ya jika pelafalannya kurang tepat. Di sini result di sini adalah hasil utama. Bisa berbentuk kualitatif atau bisa berbentuk kuantitatif.
Kemudian ada discussion. Discussion di sini merupakan penafsiran penulis. Dan yang terakhir adalah final summary. Jadi di sini adalah kesimpulan, hasil akhir, kesimpulan dari penulis. Jadi abstrak di sini adalah gambaran awal. Sehingga sebelum pembaca melihat keseluruhan dari artikel, pembaca akan melihat dulu abstraknya seperti apa. Karena abstrak ini adalah satu kesatuan yang sudah mewakili, yang sudah meringkas dari artikel tersebut. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.